Mensikapi PPKM level 4 Jawa dan Bali untuk sektor industri properti. Seperti kita ketahui, tanggal 25 Juli 2021 kemarin Bapak Jokowi mengumumkan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 dan 4 ya, Jawa dan Bali, yang diatur dalam instruksi Mendagri atau Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2021 tentang PPKM level 4 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Secara umum ketentuan PPKM ini sih kurang lebih sama dengan PPKM darurat, namun ada pelonggaran-pelonggaran khusus untuk usaha kecil dan usaha mikro. PPKM level 4 ini sih secara khusus tidak menyebutkan industri properti ya, atau diberlakukan untuk industri properti, namun kita mensikapinya untuk industri properti nanti seperti apa. Kecuali ada yang disebut di sana adalah sektor konstruksi yang terkait erat dengan industri properti. Namun pada PPKM kali ini lebih dikhususkan untuk infrastruktur publik yang diperkenankan work from home secara 100%, sedangkan kantor developer atau broker yang usahanya terkait dengan industri properti sepertinya tidak tergolong dalam sektor esensial maupun sektor kritikal, sehingga wajib memperlakukan work from home 100%. Di sisi lain, industri properti dapat diuntungkan dengan adanya relaksasi PPN untuk penjualan properti sampai dengan 2 miliar, yakni bebas PPN 100%, dan untuk 2 miliar sampai 5 miliar mendapat diskon PPN sampai dengan 50%. Insentif ini terbukti mendorong penjualan properti meningkat 13,95% berdasarkan riset Bank Indonesia yang telah dimuat dalam laporan survei harga properti residensial triwulan pertama 2021. Sekarang kita masih menunggu untuk triwulan yang kedua tahun 2021. Lalu apa imbasnya? PPKM ini jelas akan menekan keramaian sehingga calon konsumen properti akan mengurangi kemungkinan survei properti yang diminatinya. Jalan-jalan tentu saja akan lebih sepi sehingga iklan atau promosi yang berada di jalan-jalan itu akan sedikit pembacanya dibanding jika tanpa PPKM. Tentu saja ini menjadi hambatan bagi para pengembang maupun para pemasar properti. Sepi pengunjung itu sama dengan sepi penjualan, karena tidak dipungkiri orang yang membeli properti belum bisa disamakan dengan membeli produk lainnya yang secara online cukup dengan klik dan bayar gitu. Namun membeli properti membutuhkan pertimbangan besar dan membutuhkan kunjungan, sehingga jarang sekali ada konsumen yang kita sebut dengan ghost buyer, yaitu tidak melihat propertinya tapi langsung beli. Itu ada memang, cuman prosentasinya sangat kecil sekali, kita sebut namanya ghost buyer. Kemudian ada perpanjangan insentif PPN sampai dengan tahun 2021 ini menjadi harapan untuk membantu meringankan hambatan-hambatan yang ada dan memang sudah terbukti sebelumnya mampu menekankan penjualan. Ini menunjukkan bahwasanya pemerintah juga peduli dengan industri properti, meskipun di satu sisi melakukan pembatasan, namun di sisi lain tetap melakukan pelonggaran dengan harapan industri properti tetap dapat kembali naik. Yang perlu kita sikapi yang pertama adalah kita harus jeli mencari di manakah uangnya, where is the money. Sekarang masa pandemi memang tidak semua sektor itu hancur lebur. Ada sektor industri yang terus tumbuh bahkan berlipat. Di sanalah uang sekarang sedang beredar. Kita harus jeli memanfaatkan momentum ini. Energi itu berpindah tapi tidak hilang. Pun dengan demikian, uangnya nggak hilang, cuman berpindah. Uang beredar pada industri yang justru terdampak positif dengan adanya pandemi. Cari dan temukan. Kemudian yang kedua adalah tetap menjaga proses. Nah, developer ataupun broker ini perlu mengkampanyekan dirinya bahwasannya mereka menjaga protokol kesehatan dengan ketat gitu. Sehingga ketika kampanye ini sampai kepada calon buyer dan akan membuat calon buyer merasa aman dan nyaman ketika bertemu dengan si developer atau agent dari broker. Kalau memang kita menjaga protokol kesehatan dengan ketat ketika si calon buyernya melakukan kunjungan atau bertemu dengan kita sebagai agent. Kemudian kita harus lebih kreatif ya. Berdiam saja pada situasi yang seperti ini jelas bukan pilihan yang terbaik. Konsumen masih ada. Rumah adalah kebutuhan pokok. Minat investasi properti dibilang tetap akan ada gitu. Jadi kalau kita diam saja, kita akan terlambat bergerak. Kelak ketika pasar ini sudah mulai bergerak lagi, kita akan ketinggalan. Jadi kita perlu lebih berkreatif untuk dalam promosinya. Kemudian kita juga harus memanfaatkan yang namanya digital marketing. Ini digital marketing ini adalah sesuatu yang mau tidak mau harus kita coba dan kita telan. Kita pelajari lebih dalam lagi, karena dengan digital marketing kita bisa menjangkau semuanya dengan lebih luas dan jauh lebih tepat. Maka meski konsumen tetap membutuhkan
kunjungan properti, paling tidak kita harus selalu menyentuh mereka dengan informasi melalui digital marketing. Kemudian ada video call atau teknologi digital atau teknologi informasi yang sering kita pakai juga perlu kita gunakan dalam memasarkan properti ini. Contoh yang paling sederhana adalah penggunaan video call, di mana hampir semua chat app itu memiliki fitur ini ya. Sehingga ini bisa sedikit menggantikan kunjungan konsumen sebelum mereka membeli properti. Kan mereka konsumen lebih banyak ada di rumah, sehingga kita bantu mereka dengan video call untuk melihat properti yang sedang mereka inginkan kan. Kemudian untuk membantu mereka juga untuk tetap berada di rumah sebelum mereka betul-betul melakukan kunjungan properti dan melakukan pembelian, kita bisa melakukan yang namanya video review, atau kita membuat video, kita simpan di situs YouTube misalnya atau situs video lainnya, atau developer atau broker juga dapat bekerja sama dengan para YouTuber yang gemar mereview rumah, apartemen, dan properti lainnya. Ini akan membantu si konsumen melihat properti, atau daripada dia harus berkeliling mengunjungi kemana-mana, lebih baik dia melihat review videonya saja sudah cukup, sehingga ketika sudah memastikan unit mana yang dibeli, baru dia akan berkunjung ke lokasi yang dia inginkan. Kemudian yang terbaru adalah teknologi virtual reality. Teknologi ini sebenarnya sudah ada beberapa tahun yang lalu gitu, dan berkembang juga mulai dari VR 360 sampai dengan augmented reality ya. Tapi memang developer atau broker perlu menghabiskan dana untuk investasi terhadap peralatan-peralatan ini ya, sehingga perlu juga untuk mempertimbangkan besaran investasinya dan apakah bisa mengembalikan dengan penjualan-penjualan tersebut. Tapi untuk VR 360 saya pikir harganya cukup relatif terjangkau dan cukup murah untuk yang sekarang ini. Kemudian produknya harus punya fitur yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang jelas gini, dengan adanya pandemi ini, desain rumah yang mengakomodir kesehatan akan lebih digandrungi atau bakal digandrungi. Misalnya rumah dengan sirkulasi udara yang lebih baik ya, baik dengan teknologi maupun dengan desain rumahnya gitu kan. Rumah yang memiliki sirkulasi udara dengan baik, misalnya dengan bukaan yang lebih lebar, juga akan menjadi tren. Tapi jika tidak, berarti harus menggunakan teknologi yang misalnya seperti air purifier, sehingga membuat udara dalam rumah jauh lebih baik lagi, atau menggunakan exhaust fan misalnya. Dan fitur-fitur kesehatan yang lainnya, misalnya kalau ada misalnya tempat untuk berjemur gitu, karena selama pandemi ini kan kita selalu mendapatkan informasi bahwasanya untuk menambah imun kita harus mendapatkan vitamin D. Ya, vitamin D termurah bisa kita dapatkan dari berjemur ya, sunbathing ya. Dan mungkin rumah yang kedepannya juga akan punya sebuah halaman khusus atau balkon khusus untuk melakukan sunbathing. Dan fitur-fitur kesehatan lainnya mungkin bisa ditanamkan dalam desain-desain rumah yang bisa kita gunakan untuk penjualan berikutnya. Demikian itu tadi beberapa yang bisa kita sikapi. Semoga pandemi ini segera berakhir dan properti dapat kembali berjaya dan kembali memimpin. Saya dari businessproperty.id, salam properti.